Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walaidon kullu nafsin za'iqatul maut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mempelajari tentang hakikat al-maut, ya, atau kematian. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti jak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kajian tentang kematian ini kita akan mengkaji kitab Tazkirah, ya, yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Selain beliau sebagai mufassir, juga beliau memiliki kitab yang berjudul At-Tazkirah. Diterjemahkan menjadi, ada tambahan, ya, At-Tazkirah, keindahan menghadapi kematian. Hadirin rahimakumullah, tuntutan, ya, tuntutan orang yang beriman atau konsekuensi keislaman kita, ya. Bagaimana kita telah berjanji, ya, ketika di dalam kandungan bersaksi, ya, kepada Allah, mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb. Setelah ditiupkannya ruh ke dalam janin, ya, semua bayi sama. Kemudian Allah menanyakan, terjadi dialog, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah kamu manusia mengakui aku adalah Tuhanmu? Maka manusia menjawab, semuanya menjawab qalu bala syahidna. Ya, kami bersaksi atau mengakui. Lahir manusia setelah 9 bulan 10 hari kurang lebih di perut ibu. Lahir, kemudian berproses, ya, pendidikan usia dini, terus di jenjang sekolah berikutnya ada Rodotul Atfal, TK, ya, SD, SMP, sampai kemudian kuliah dan masuk dunia kerja, menjadi orang tua dewasa. Kadang-kadang ada yang umurnya pendek atau jatah, ya, hidupnya memang bisa jadi 30 tahun, atau kalau orang mengumpamakan seperti apa, umur itu seperti pohon kelapa, ya, pohon kelapa yang kita lihat sejak bunga putihnya itu ada yang sudah gugur, ya. Pohon kelapa itu ada yang sudah gugur.
pentil ya, beluluk orang Jawa bilang ya. Jadi itu jatuh. Ada yang kencur ya dia, kencur istilahnya ya. Kemudian dugan ya, degan itu juga masih muda, udah enak, udah bisa dibuat makanan, diambil ya. Ada untuk berikutnya masak apa di kelapa sudah bisa diparut tapi masih muda juga ya, botok ya di. Iya. Dan terus sampai tua kelapa itu kemudian banyak santannya. Bahkan ada ya, kalau itu tidak ada yang memiliki, dulu di sini ini juga terjadi tuh. Ya karena masih kosong ya. Kelapanya itu sampai tumbuh lagi di atas, nggak jatuh. Ada yang jatuh dengan sendirinya, ada yang tidak jatuh, sehingga tunasnya tumbuh lagi. Seperti itu ya gambarannya umur manusia yang kalau diumpamakan seperti pohon kelapa tadi ya, kita lihat sejak dari bunganya pun sudah ada yang berguguran ya. Kalau manusia berarti kan sejak dalam kandungan ya kan, ada yang keguguran, kemudian melahirkan, pas lahiran meninggal, atau umur beberapa hari, atau umur setahun, 2 tahun, terus sampai mungkin umur ya sampai tua akhirnya meninggal. Jadi alhamdulillah kita ya harus mempersiapkan diri ya, mempersiapkan diri memahami ya bagaimana akhir yang baik atau husnul khotimah ya, husnul khotimah itu yang kemudian menjadi program dari kecil tadi sampai kemudian habisnya umur kita tidak tahu rahasia Allah, apa 40 tahun, apa 30 tahun, apa 50 tahun, atau 60 tahun. Semuanya diharapkan kondisi meninggal kita itu dalam keadaan husnul khotimah. Pendidikan Islam ya kalau belum bisa sampai kepada membekali ya untuk sampai menjadi atau orang yang husnul khotimah, sebenarnya masih belum tuntas, ya, belum pasti. Orang tergelincir ya, semuanya belajar agama. Ya. Nilai agamanya bisa jadi bagus-bagus, tapi dalam perjalanan hidupnya ternyata tergelincir. Ya. Ternyata dalam perjalanan hidupnya melakukan kemaksiatan, bahkan alhamdulillah kadang terjerat hukum ya, melanggar pidana, atau mungkin terjerumus kepada kemusyrikan ya. Oleh karena itu pendidikan Islam harus mampu ya, termasuk orang tua harus terus mengawal. Gak cukup anaknya sekarang sekolahkan, dipondokkan, selesai. Setelah lulus dia tetap harus dipantau, harus dilihat perkembangannya, harus dilihat jangan-jangan dia bergaul keliru di tempat kerja ya. Sulitnya ekonomi, akhirnya dia berhubungan, berinteraksi dengan dukun, atau dia himpitan ekonomi ya, bagaimana bisnis biar laris ke dukun, atau dia diuji dengan sakit yang sudah berobat ke medis tidak sembuh-sembuh, akhirnya terjerumus ke dalam perdukunan. Jadi sekiranya orang tua anaknya sudah menikah, sudah rumah tangga sendiri, tetap harus dipantau ya, dicek, jangan-jangan anak kita ya, anak tersebut tergelincir dalam kemusyrikan atau salah pergaulan. Hadirin alhamdulillah, beliau Imam Qurtubi ya memulai dari pembahasan hakikat kematian
Apa itu hakikat kematian? Ada yang tahu? Menurut para ulama, ya, kematian itu bukanlah kehilangan atau kemusnahan semata. Jadi kematian itu bukan hanya sekedar itu. Para ulama menjelaskan kematian adalah peristiwa, ya, terputusnya apa? Hubungan roh. Kematian itu apa? Peristiwa terputusnya hubungan roh dengan jasad, ya, hubungan roh dengan jasad. Terpisahnya jiwa dan dari raga, ya, terpisahnya jiwa dari raga. Itu juga pergantian keadaan lain alam, ya. Tuh. Dari pindah, ruh itu pindah dari alam dunia menuju ke alam barzah, alam kubur, alam yang lain, tempat yang lain, ya. Oleh karenanya berarti apa? Ruh, jiwa itu masih hidup, gitu. Kan cuman pindah. Yang mati, ya, raganya, ya, jasmaninya. Itu. Tadi kalau saya gambarkan perjalanan hidup manusia yang dari alam janin tadi, itu pada akhirnya terus meninggal melalui ini, tahapan ini. Ya. Kematian adalah musibah, ya. Apa? Kematian itu adalah musibah yang besar. Selesai, dia sudah tidak bisa lagi untuk melakukan amal soleh. Tidak bisa. Maka dikatakan sebagai musibah. Sebagaimana firman Allah surat Al-Maidah ayat 106, lalu kamu ditimpa bahaya, kata Allah. Dan bahaya itu apa? Kematian. Hadirin Allah, namun yang lebih besar lagi musibahnya, ternyata kematian musibah, ada yang lebih besar lagi dari musibah kematian itu apa? Lupa pada kematian. Lupa kalau kita bisa mati. Lupa kalau kita juga akan menyusul saudara-saudara kita yang telah meninggal. Maka pagi, siang, sore kita apabila lupa itu, ya, merasa dirinya masih muda, merasa dirinya masih sehat, merasa dirinya kuat, sibuk dia terus mengurus urusan dunia, terlena, ya, nggak kepikiran, fokus, atau adalah dari satu pekan itu 1 jam atau 2 jam yang bertafakur, merenung, berkholwat dengan Allah, memikirkan bekal kematian. Harusnya begitu, sekurang-kurangnya 1 jam, 2 jam muhasabah pekanan lah. Karena kegiatan di kita, ya, biasanya ada hari libur, hari Ahad, ya. Manusia bekerja full, ada Senin sampai Sabtu pada umumnya. Hari Ahad itu harusnya ada waktu, karena tidak dikejar dengan tuntutan kerjaan, adalah pikiran itu bisa memikirkan bekal akhirat. Sekurang-kurangnya begitu. Kalender kegiatan pekanan itu. Kalau ini hari Ahad juga tidak diisi dengan itu, jangan khawatir, seluruhnya dari waktu ke waktu urusannya yang dipikirkan hanya urusan dunia. Nah, itu termasuk dari orang yang kategorinya sudah hubud dunia. Nah, ini
Gak pernah sedikit pun. Ya. Pengajian kadang-kadang juga temanya belum tentu spesifik. Sesuai dengan ini kadang-kadang. Selera kadang. Kesukaan jamaah. Untuk itu perlu kita pikirkan sendiri. Ya, kita pikirkan sendiri. Kalau urutan ilmu tentu ilmu fardu ain, fardu kifayah, dan ilmu kematian ini juga perlu. Persepsi kita tadi sudah berubah kan? Dikiranya kalau kehidupan ini mati itu mati semua selesai, enggak. Yang mati cuman fisik, ruhnya pindah alam, ya, hakikatnya begitu. Dan musibah besar sudah dimulai dengan kematian. Ternyata yang lebih besar lagi musibahnya adalah lupa akan kematian. Setiap manusia yang lupa akan kematian, sesungguhnya dia mendapatkan musibah yang paling besar. Gak ingat, kita ini bukan di sini. Maka kalau orang terlalu betah itu keliru di dunia ini ya. Harusnya nggak betah. Dari hadis-hadis Nabi itu kemudian diterangkan khufatil jannah bil makarih ya. Wa khufatin nar bis syahawat. Jalan menuju surga atau amalan-amalan surga itu isinya tidak ada yang kita sukai. Ada yang suka puasa, ada yang suka sholat dalam arti kesenangan gitu. Seperti yang suka hobi itu. Hobi apa? Mancing apa? Hobi shopping, hobi apa lagi? Traveling, fishing apa? Hobi apa lagi? Sport, olahraga. Senang kan? Pengen diulang-ulang terus. Aslinya memang kita itu supaya istimewa keimanan kita, memang yang kita tidak sukai itu yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, itulah syariat, dan kita mau menjalani yang tidak kita sukai itu berisdi. Emangnya zikir sampai 1000, 2000 itu gampang? Sholat malam berkholat berat. Memang kita akan istimewa ya, benar keimanan kita manakala kita melakukan yang dibenci oleh hawa nafsu, yang dibenci, yang kita tidak sukai. Silakan cocokkan. Yang disukai hawa nafsu itu kategorinya ya masuk pada perkara yang dilarang. Iya kan? Kenyang, makan enak, hura-hura, seneng gitu. Ya. Itu yang kemudian dilarang. Nah, karena itu kita harus mikirkan ya. Tidak pula mati itu, ajal itu mengenal waktu dan umur ya, tidak ada ketentuannya. Pasti harus syarat mati ya Mas? Syarat mati harus tua? Enggak ada. Enggak ada syarat mati harus tua, itu enggak ada. Dibuatin, ada mbaknya datang. Masuk aja mbak, biar nggak bosen di kos. Mau dibelah apa mau di belakang? Belakang tapi kasih karpet harus di satu ambil dingin. Hadirin rahimakumullah ya. Imam Qurtubi kemudian melanjutkan dalam tulisannya ini, kitab beliau ini, apalagi sampai beramal siap-siap mau mati, menghadapi mati. Bagaimana itu ungkapannya Nabi bilang? Ibadahlah kamu seakan-akan apa? Kamu akan mati besok. Pernah saya tanyakan itu Abi kali, sanggup Pak besok pagi itu?
pulang kampung akhirat. Ya, akhirat maknanya dimulai dengan kematian, kubur. Udah kebayang belum bagaimana nanti dikubur selama apa? Sampai kiamat. Sampai hari berbangkit lama. Beramal untuk menghadapinya seperti apa? Sesungguhnya di dalam kematian itu sendiri terdapat pelajaran. Di mana karpetnya di sini? Masih satu loh. Ya enggak loh, di sana enggak ada lagi loh. Kalau ada jamaah luar ibu-ibu tetap dikasih di situ. Sesungguhnya di dalam kematian itu sendiri terdapat pelajaran bagi yang mau berpikir. Nah, ini masalahnya. Apakah kita mau berpikir gitu. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya binatang itu mengetahui akan kematian seperti yang kalian ketahui, niscaya kalian tidak akan mau makan. Niscaya tidak akan memakan binatang yang gemuk. Kemudian diceritakan bahwa ada seorang dari kampung Arab Badui sedang menunggangi seekor unta. Sedang menunggangi seekor unta. Entah kenapa untanya itu mendadak jatuh. Terjadi jatuhlah unta itu yang ditunggangi itu lalu mati. Naik untanya jatuh tersungkur mati. Hingga kemudian turun ya Arab Badui tadi, dia segera turun sambil muter-muter tuh mikir. Ya. Turun dia muter-muter keliling mengitari itu untanya itu kenapa mati kan begitu. Bingung. Kok bisa gitu. Berarti ketika berjalan itu sehat kan? Tidak ada tanda-tanda unta itu sakit. Tuh. Sampai ditanya sama Arab Badui itu atau bergumam, kenapa kamu unta tidak berdiri lagi? Tanya begitu. Kok nggak mau berdiri lagi? Ngapa? Wong badanmu, anggota badan unta itu, tubuh unta itu kata orang Badui itu masih utuh. Masih kakinya lengkap. Nggak ada yang melukai gitu. Nggak ada. Ya. Ada apa denganmu? Apa yang membuatmu begini? Itu sampai ditanya terus. Apa yang menyebabkan kamu tidak bisa bergerak sama sekali itu? Orang awalnya berjalan normal. Kemudian dia, karena ya tentu tidak ada jawabannya ya, namanya hewan. Dia tinggalkan untanya itu, tapi dia tetap mikir. Arab Badui ini tetap dia berpikir terus. Sambil jalan itu sembari berpikir, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ayo, kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang Arab Badui ini heran, gak habis pikir. Nah, jawabannya apa? Ya karena memang Allah sudah tetapkan umur unta itu habis. Tuh. Semuanya, bukan hanya tenaga, sudah langsung mati. Berarti apa dari kisah itu? Semacam kita mati lampu gitu ya. Atau putus lampu itu. Tep, mati. Tek. Udah hilang udah.
Apalagi kalau Abi Galih sakit lama. Ya wajar gitu. Apa namanya? Abi Rusdi? Ada kewajaran sakit. Mula-mulanya. Biadi batu terus itu mula-mulanya. Wong tidak ada sakit apapun bisa langsung mati. Apalagi sudah ada sakit. Kan dua saja orang sakit. Kalau nggak sembuh, mati, meninggal. Tapi bilang kemarin Pak D-nya belum lama meninggal. Iya kan? Coba. Ada syair ya dalam kitab Tazkirah ini. Isyarat kematian sudah menjemputnya, ia terkapar dengan tangan terbentang dan mulut menganga. Tuh, yang pernah lihat, makanya nanti ditali itu. Mulutnya terbuka, maka harus ditali. Dan senjata yang masih dipegang terkapar seperti sebuah mangsa besar. Bahkan ia tidak peduli panggilan agung para raja, karena maut telah menghinggap di atas kepalanya. Apa kiranya yang terjadi pada dirimu? Ketangguhanmu telah hilang. Ketangguhanmu telah hilang. Yang hebat itu, yang perkasa itu hilang. Bahkan kamu tidak mampu berbicara lagi, ngomong saja tidak mampu. Bukanlah pemberitaan di tempat ini, hanya saja kita masih tidak peduli dan seakan-akan tidak akan pernah tahu. Syair ini gambarkan mayoritas orang itulah lalai. Lalai akan kematian. Bahwa syarat mati itu tidak harus tua. Kan gitu. Syarat mati tidak harus tua. Nggak harus. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Abdullah At-Tirmizi dalam kitabnya Nawadir Al-Usul, aku mendengar dari Qutaibah bin Sa'ad dan Khatib bin Salim dari Abdul Aziz Al-Majisun dari Muhammad Ibnu Al-Munkadir, dia berkata, putra Nabi Adam alaihissalam meninggal. Putra Nabi Adam alaihissalam meninggal. Lalu beliau memberitahukan peristiwa itu kepada istrinya dan berkata, Hawa, anakmu telah meninggal. Hawa bertanya, apa itu meninggal? Beliau menjawab, orang meninggal itu tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berdiri, dan tidak bisa duduk. Mendengar itu, Hawa menangis keras. Hawa menangis keras. Aku dan anak-anak lakiku tidak. Beliau lalu berkata, hindari olehmu dan anak-anak wanitamu dari tangisan keras, gak boleh nangis. Aku dan anak-anak lakiku tidak bertanggung jawab atas hal itu. Adapun sabda Nabi kita Muhammad SAW, mudah-mudahan dia masih bisa bertobat terlebih dahulu. Maksudnya apa? Ialah mencari keridhaan Allah. Dan satu-satunya cara ialah dengan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatan dosa itu. Demikian dikatakan Syekh Al-Jauhari di dalam Al-Quran,
Hal itu diungkap oleh Allah Ta'ala saat menyinggung orang-orang kafir dalam surat Fussilat ayat 24. Dan jika mereka minta belas kasihan, maka mereka itu tidak termasuk orang yang pantas dikasihani. Dalam Sahal bin Abdullah At-Tastari berkata, janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan mati. Apa tadi? Janganlah salah seorang di antara kalian mengharapkan mati kecuali untuk 3 orang. Nah, siapa itu? Yaitu orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah mati. Berarti orang jahil itu mati saja lah, kira-kira begitu ya. Yang pertama apa? Orang yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi setelah mati, bodoh tentang ilmu akhirat nih, orang awam nih. Yang kedua, orang yang sengaja lari dari takdir Allah. Itu tadi takdir kematian diingkari gitu. Nggak bisa. Dan orang yang sudah sangat rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Rindu kepada Allah itu pernah kebayang nggak? Ada nggak rasa pengen ketemu Allah itu? Jujur, tadi ada? Yang belum jelas, yang ada takut, ya kan? Bilang kangen gitu. Rindu kan kangen kan? Itu Mbak Yuli, pengen ketemu Allah nggak? Yang benar, mati berarti kalau pengen itu. Ya, iya. Tangganya untuk bisa pintu gerbangnya berjumpa dengan Allah apa? Kematian. Gimana sih? Iya. Di sini apa tadi? 3 tadi. Pertama, orang yang nggak ngerti ilmu akhirat. Yang kedua, orang yang sengaja lari dari takdir Allah. Yang keriting dilurusin, yang hitam diputihin. Ya, yang miskin maksa gimana lah merubah kodrat cenderungannya. Yang pendek ditinggiin, yang gemuk dikurusin. Susah juga ya kalau sudah takdir ya. Apalagi bapaknya bukan keturunan ningrat, pengen ganti, malu, sudah sarjana. Siapa ini? Mbak Dea, Mbak Wulan, pulang sarjana. Wah, bapak saya bukan sarjana, malu. Naudzubillah, tidak menerima takdir. Apalagi contoh-contoh yang lain lah, orang-orang yang berani merubah fisiknya, berani merubah ciptaan Allah, mengingkari status nasabnya, itu kecenderungannya banyak. Karena seperti kisah itu Malin Kundang kan begitu. Setelah dia kaya jadi raja, malu dengan ibunya yang miskin. Nah itu. Maknanya kalau orang kayak gitu mati saja begitu kan? Yang pertama, kalau nggak ngerti ilmu akhirat mati saja. Yang kedua apa? Kalau melawan takdir, matilah saja, percuma dia. Dan orang yang sudah sangat rindu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, mati saja juga. Jadi pertanyaannya, kepedean mau mati itu bekalnya sudah ada apa? Belum. Tapi kalau dia rasional ya dia nggak mau lagi, hati-hati betul. Kalau dia bermedsos, hati-hati. Kalau mungkin mahasiswa, oh ini di kelas campur baur lagi perempuan, hati-hati. Jangan-jangan pas begini malaikat maut datang. Hati-hati itu. Ngobrol ya, apalagi video call lebih kali sama akhwat kan, hati-hati dia. Ya maksiat secara umum semuanya dia akan sangat menjaga diri dari maksiat. Itu agak logis. Kemudian sekuatnya dia beramal soleh. Asal tidak maksiat kan begitu. Yang namanya dosa itu pasti tercatat sah atau tidak? Pasti, gitu ya. Din, maksiat dan dosa pasti dicatat sebagai sebuah dosa yang sah lah, kalau boleh sah pokoknya. Nggak ada dosa batal. Yang ada batal dan belum ada jaminan adalah amal-amal ibadah yang kita lakukan.
Sholat kita belum tentu ikhlas, belum tentu khusyuk, atau hanya terpenuhi syarat rukun. Kita hanya bisa bilang secara fikih sah, makbul, belum tentu. Siapa yang bisa menjamin amalan kita diterima oleh Allah? Guru-guru fikih hanya bisa memastikan sah, syarat rukun, kaifiat ibadah yang kita lakukan benar. Dan kemudian ada riwayat yang mengatakan bahwa suatu hari malakul maut, ini harus di namanya itu malakul maut, harus di kalau antum mau kaji itu tafsir itu harus di Israel dan malakul maut itu terjadi perbedaan pendapat. Sumber nama Israel, penamaannya itu diperselisihkan. Di kitab ini juga tidak disebut Israel, disebutnya malakul maut. Itu bisa jadi tafsir Abi ini juga Bigalih. Tafsir kata malak Israel malakul maut itu mana yang malakul maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilullah itu apa? Kekasih Allah. Untuk apa? Mencabut nyawanya Nabi Ibrahim. Ya karena Nabi tahu ya didatangi malakul maut, Nabi Ibrahim ngomong, "Wahai malaikat maut, pernahkah engkau melihat ada kekasih mencabut nyawa kekasihnya sendiri?" Ya, Pak. Gimana ya? Ini apa? Dialog ya. Nabi Ibrahim, malakul maut, kamu pernah lihat enggak ada kekasih mencabut nyawa kekasihnya sendiri? Tanda tanya. Malaikat maut lalu naik ke langit menemui Allah. Balik dulu. Ini ada orang ngomong begitu Allah. Gimana? Katanya Ibrahim Khalilullah. Kok bisa Khalilullahnya malah dicabut nyawanya? Malaikat balik dulu itu ngadu kepada Allah. Dijawab oleh Allah, katakan kepadanya, pernahkah engkau melihat seorang kekasih yang tidak ingin bertemu dengan kekasihnya? Selesai. Makanya antum harus rindu mati. Itu kalau akidahnya benar. Loh iya, apa ada yang namanya Abi Galih punya pacar SMA dulu, ditinggal kuliah 2 tahun setengah ini, masihlah pacar itu disimpan, nggak pengen ketemu lagi, nggak mungkin. Lebaran harapan ketemu, libur harapan ketemu, nah Mbak Ulan, Mbak Deanya, Mbak Yulinya pulang nanti. Wah, pengen ketemu sama pacarnya dulu kalau punya pacar. Apa iya gak pengen ketemu? Maka ditanya oleh Allah begitu. Apa iya kekasih Abi Tadi ini gak pengen ketemu kekasihnya? Ini kan gak masuk akal. Maka malaikat maut pun turun lagi, balik lagi ngadep namanya Ibrahim ya, kepada Nabi Ibrahim. Dijawab begitu. Maka setelah dijawab, Nabi Ibrahim ikhlas, cabutlah nyawaku saat ini juga. Nah, berani begitu. Jadi, kalau boleh berharap ya bersih, mati sesuai kebiasaannya. Isilah kebiasaan hari-harinya apa? Ya ngajar, ya dakwah, bersih peruqyah dulu, konseling, ya kan? Imam sholat, nerima setoran, saat itu malakul maut datang, aman. Probability, teori kemungkinan husnul khotimah menjadi besar, sebab husnul khotimah adalah akhir yang baik, bisa dikatakan apa? Dalam keadaan yang beramal soleh atau di hari yang baik, kita tidak syirik, ya, betul-betul ikhlas, bertauhid. Nah ini boleh. Ya, kita pengen seperti kerinduan sang kekasih ya kepada kekasihnya, seorang yang memiliki kekasih. Maka kita ini yang kan, kita baru ma'rifatullah, belum kita mahabbatullah belum. Pelajarannya baru ma'rifatullah. Itu pun baru judulnya saja berusti. Harusnya sampai pada pemahaman kajian berikutnya mahabbatullah. Bagaimana kita mencintai Allah. Terlalu ini
pure, miskin ilmu, fakir ilmu kita ini sebetulnya. Ya Din ya, siap Din ya, wasiatkan Din ya. Kalau nyawa memang sudah harus dicabut ya, bukti cinta kita kepada Allah, kita ingin berjumpa. Bukan kemudian merasa bangga diri banyak amal ya bersih, tapi itu memang logis secara perasaan harus begitu, maka akan mendorong dia untuk hati-hati dari menit-menit itu isinya bernilai hukum fikih apa yang kita lakukan ini, amal soleh atau amal salah, hukumnya yang kita lakukan ini mubah apa makruh, apa fisabilillah, halal haram, itu harus begitu. Mau melakukan apa, mau mencet buka HP, ini mau ngapain, ini termasuk perbuatan apa, nah bukain apa ini, scroll dibuka. Nah apa? Ini termasuk apa? Kemudian Abu Darda berkata, setiap mukmin yang ditimpa dengan kematian, maksudnya adalah baik. Hal itu berdasarkan firman Allah, dan apa yang di sisi Allah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Kita itu hakikatnya mengabdi kepada Allah, berbakti. Ya, dan kalau Allah panggil, ya sudah, pokoknya manut saja kepada Allah itu. Ya memang kita tidak bisa menawar kok. Hanya kemudian dalam kajian takdir kita itu disuruh untuk terus beramal supaya kemudian Allah mudahkan, ya, terhadap amal-amal kita itu diberikan kemudahan kita. Manusia diberikan apa? Keleluasaan untuk memilih, memutuskan. Semuanya Allah fasilitasi, amal soleh, amal buruk, dikasih rezekinya juga, dikasih badannya juga untuk bermaksiat juga, dikasih fasilitas itu. Nah dikasihnya pula akal, hati, mikir, eksekusi, putuskan amal soleh. Memang disuruh, itulah ujiannya begitu. Kehidupan ini kemudian ya apa ini, konflik batin, peperangan batin kita, bisikan malaikat dan bisikan setan kuat-kuatan. Kalau ilmunya tinggi, akalnya akan memerintahkan hatinya, imannya akan naik, akan kuat, kokoh, bisikan setan lemah. Maka balik-balik apa? Ilmu. Iya. Kemudian, dan jangan sekali-kali orang-orang kafir itu mengira bahwa tenggang waktu yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Nah, Hayyan Al-Asad berkata, kematian adalah sebuah jembatan. Nah ini, Din, tulis Din. Kematian adalah sebuah jembatan yang menghubungkan pertemuan dua kekasih. Betul kita mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Yang namanya orang-orang beriman itu amat sangat nemen gitu ya. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Cintanya kepada Allah itu amat tinggi. Dan kalau cinta yang tinggi begitu pasti ingin berjumpa. Pemangkana yarju liqa rabbih. Dalam kajian akidah juga bagaimana Abi bilang bahwa nikmat yang paling nikmat di akhirat nanti yang Allah berikan adalah kenikmatan berjumpa, liqa rabbi, bertemu dengan Allah langsung. Dibandingkan nikmat-nikmat yang digambarkan yang namanya apa? Kenikmatan surga itu susu, sungainya madu, ya, buah-buahan banyak, menjadi raja, ya. Semuanya itu kalah. Yang paling tinggi adalah nikmat berjumpa dengan Allah. Hadirin Allah, boleh tidak kita mengharap kematian? Boleh tidak? Sebenarnya diriwayatkan boleh kalau kematian itu lebih baik bagi kita. Ketika mati datang menjadi apa? Batas akhir, rohatan, istirahat dari apa? Mingkul lisar. Orang yang mati akan berakhir berbuat dosa. Istirahat, tamat,
rohatan min kulli syarr, dari semua keburukan. Dan kalau memang kita disuruh Allah masih hidup, maka ziyadatul khair, apa hidup itu isinya hanya menambah ya amal kebaikan. Dua saja itu pilihannya kalau mau berdoa itu. Ya Allah, kalau memang kematian lebih baik bagiku, matikanlah aku, boleh. Tapi kalau kehidupan lebih baikku, maknanya nanti bisa istiqomah beramal soleh, tentu lebih baik hidup dengan memperbanyak amal soleh. Berarti kalau di ini rinci lagi, orang yang isinya syirik, kedukun, maksiat, hartanya mungkin banyak ya, sehat dia, terus dia judi, molimo kemarin itu ya, berbuat maksiat dan dosa. Sesungguhnya kalau ada anggota keluarga kita atau orang yang seperti itu, apa enggak lebih baik dia mati ya? Lebih baik dia pendek umur. Sebab panjangnya umur hanya menambah dosa. Tapi kenyataan yang ada ya, kebanyakannya apa? Yang baik-baik biasanya malah yang umurnya pendek. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu bil ma'i wasalji wal barad. Siapa namanya? Ketua Mualaf Center yang meninggal, Wibowo ya. Itu yang meninggal. Namanya siapa? Tadi baru meninggal ya, semalam sebetulnya ya. Ko Stephen Indra Wibowo. Itu dalam rangka lawatan dakwah. Ya. Mau mengisi kajian di Surabaya. Setahu saya beliau ini rumahnya di Jogja. Kemudian safar ke Surabaya dalam rangka dakwah. Dan dalam perjalanan mengeluhkan dadanya sakit, langsung dibawa ke rumah sakit. Apa sudah dibawa ke rumah sakit atau masih di jalan, langsung meninggal. Itu termasuk kematian mendadak dan kematian yang mudah. Orang beriman itu matinya gampang, seperti digigit semut rasanya. Tapi ya, kalau orang-orang fasik, ahli maksiat, itu ada yang nazaknya itu meraung-raung, gelimpang-gelimpang apa? Bolak-balik badannya. Pernah langsung saya meruqyah itu melotot-melotot kepanasan dan meninggal seketika, pernah. Dia merasakan kesakitan. Nah, kalau orang beriman ya gampang, tahu-tahu meninggal. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Waktu Isya sudah tiba. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.